Yang baru bagi Allah pencipta cakrawala, segala serafim kerubi pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Hari wahai bulan, sembahlah Dia terus, dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Langit yang mengatasi segala langit, masmurkanlah Tuhanmu. Hai air di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai teman-teman sekalian. Dan besertamu juga. Oke, teman-teman, sekarang kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Ada satu lagu yang judulnya Sujud di Altarnya. Kemarin pas aku lagi latihan itu kebetulan Odi gak bisa datang. Tapi ada Koyulis yang bantuin kita buat latihan hari ini. Dan pas Koyul lihat lagunya tuh kayak Koyul bilang dia suka banget gitu sama lagu ini. Sama kayak aku ketika aku milih lagu ini. Karena kalau teman-teman perhatiin liriknya itu kayak bagus banget. Dan ketika teman-teman nyanyiin lagu ini dengan serius juga pasti teman-teman bisa mengerti kenapa kita butuh Tuhan gitu. Dan mari kita menyembah Tuhan sekali lagi sambil menyanyikan lagu Sujud di Altarnya. Hati terasa berat, Tak seorang pun mengerti.
mari kita memuji Tuhan. Kita nyanyiin lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oke teman-teman, sekarang kita mau mengakui segala dosa-dosa kita. Aku mau ajak teman-teman buat yuk kita nundukin kepala kita. Kita ambil sikap berdoa. Kita lihat kayak sebelakangan minggu ini, sebulan ini, apa aja sih dosa-dosa yang udah mungkin kalian lakuin, baik yang disengaja maupun yang gak disengaja. Dosa-dosa apa yang sering kita lakuin dengan secara kita sadar, kita menyakiti hati Tuhan. Dan mungkin teman-teman juga pernah gak sengaja nyakitin hati orang-orang di sekitar kalian. Ataupun sebaliknya. Ada orang-orang yang mungkin nyakitin hati teman-teman dan kalian susah gitu buat mengampuni mereka. Mari kita sama-sama mengakui segala dosa-dosa kita. Dengan sungguh-sungguh kita berdoa sambil singer nyanyikan lagu "Oh Allahku, jenguklah diriku". Oh Allahku,
kita menyanyikan lagu ini bait yang ketiga dengan sungguh-sungguh. Tuhanku, hidupku terimalah kasih yang murni, oh curahkanlah, taklukkanlah dendam dan nafsuku, tinggallah kau tetap di hatiku. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas pengampunan-Mu terhadap dosa-dosa kami Tuhan. Kami meminta maaf Tuhan karena kami sering nyakitin hati Engkau atau mungkin kami membuat Engkau sedih Tuhan. Kiranya Engkau yang mengampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Dan kiranya juga Engkau yang memberikan pertolongan, memberikan kekuatan supaya kami boleh tidak terus-terusan jatuh ke dalam dosa yang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat berita anugerah kita hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dan untuk meresponi berita anugerah kita hari ini, mari kita menyanyikan lagu Kami Muji Namanya. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan diam, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima kasih yang hati
teman-teman, tema kebaktian kita hari ini itu unpredictable. Kira-kira apa sih artinya teman-teman? Apa artinya unpredictable? Boleh dijawab? Ada yang tahu gak? Coba boleh. Hazel, unpredictable tuh apa sih? Gak ketebak. Oke, gak ketebak. Betul. Kayak unpredictable itu sesuatu yang gak kita duga, yang gak ketebak gitu apa. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Cigres. Kayak apa sih sesuatu yang gak terduga itu? Dan aku mau ajak teman-teman buat kita menyiapkan hati dan pikiran kita supaya kita juga boleh memahami apa yang akan disampaikan oleh Cigres. Dan kita minta pertolongan Tuhan supaya kita diberikan hati seperti Dia agar kita bisa mendengarkan firman hari ini dengan baik. Berikanku hati. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Mari rekan-rekan sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan yang kami sembah, kami mengucap syukur atas setiap hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Entah itu yang sesuai dengan rencana kami, atau itu yang di luar dari prediksi kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua peristiwa itu. Saat ini Engkau yang boleh memanggil kami, Engkau yang boleh mengajak kami untuk sama-sama beribadah. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, berkati setiap kami Tuhan. Sehingga firman-Mu itu tidak sekedar kami dapat dengar, tidak sekedar kami mengerti,
tetapi kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga matamu, telingamu, tangan dan kakimu itu juga nyata di dalam diri kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Amin. Selamat pagi teman-teman. Ada yang ngantuk? Jujur. Ya, sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, teman-teman di sini pada bawa Alkitab enggak? Jujur. Bawa enggak? Ya udah, kalau enggak bawa aku pakai handphone. Ini namanya apa? Unpredictable. Kita buka dari Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Demikianlah firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Teman-teman, kapan kita membaca teks ini? Biasanya saat kapan? Saat Natal. Terus peran-perannya siapa aja? Ada Maria, belum ada Yusufnya, malaikat, dan ada satu sahabat saudaranya itu Elisabet. Tapi kenapa kita mau membaca teks ini sekarang? Itulah unpredictable, kita tidak bisa menduga. Teman-teman di sini ada yang ngantuk nggak? Kayak tadi aku tanya. Ada yang ngantuk? Jujur aja kalau ngantuk. Aku nggak akan menghakimi kalian atau mengusir kalian. Karena temanya cukup berat teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngantuk, sulit untuk memahaminya. Jadi teman-teman di sini ada yang ngantuk nggak? Nggak, aku serius nih, aku serius. Kalau karena ada yang ngantuk, kita aktivitas dulu ya, oke? Kita aktivitas dulu, kita gerak dulu biar teman-teman bisa ngelatih fokus teman-teman.
Teman-teman tahu lagu ini nggak? Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Tahu nggak? Tahu? Coba berdiri. Oke, diri ya. Diri. Pokoknya ikutin aku bilang apa ya. Pemanasan dulu, pemanasan, peregangan. Pokoknya nggak boleh ada yang ngantuk. Nggak boleh ada yang ngantuk. Fokus, fokus. Fokus. Ingat, ingat. Di gereja kita juga belajar. Fokus ya. Siap ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, mata, hidung, lutut, hidung, lutut. Ayo fokus, fokus. Siap ya? Siap ya? Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, kok jadi lundak? Lutut, pundak, kepala, lutut, pundak, kepala, mata, tangan, kaki, tangan, mata. Udah melek belum? Belum, lagi. Teman-teman tahu lagu ini? Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Tahu? Nyanyi dong kalau tahu. Kalau tahu nyanyi ya. Siap ya? 1, 2, 3. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Tanganku ke depan dan digoyang-goyang. Sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Teman-teman tahu gak sih lagunya? Oh, aku tua berarti. Kita ulangin ya, kayak cuman gitu doang nadanya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Tanganku ke depan dan digoyang-goyang. Sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Siap? Siap ya? 1, 2, 3. Kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang. Kepalaku ke depan dan digoyang-goyang. Sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Pinggulku ke kanan, pinggulku ke kiri. Pinggulku ke kanan dan digoyang-goyang. Sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Masih ada yang ngantuk? Oke, boleh duduk lagi. Teman-teman, dari kegiatan tadi, jujur aku bukan cuma sekedar ngajak teman-teman buat nggak ngantuk. Tapi teman-teman ada nggak yang tadi bisa memprediksikan aku ngomong apa? Ada yang bakal tahu nggak abis kepala aku nyebut lutut, nyebut pundak, nyebut mata atau nyebut apa? Ada yang tahu nggak? Tapi kenapa teman-teman mau ngikutin? Karena disuruh. Ada lagi nggak? Karena biar nggak ngantuk sesuai tujuan di awal ya. Siapa yang ngantuk jadi biar nggak ngantuk. Tapi pada dasarnya teman-teman bisa ngendaliin aku nggak? Aku bisa ngendaliin teman-teman gak? Bisa. Dengan apa? Perkataanku. Aku ngomong apa, teman-teman ikutin walaupun teman-teman gak tahu aku bakal ngomong apa. Teman-teman itu salah satu contoh sederhana bagaimana segala sesuatu tuh tidak semuanya bisa kita duga. Tidak semuanya bisa sesuai dengan prediksi kita. Kalau sesuai lagu, kepala, pundak, lutut, kaki. Nggak ada kata-kata yang lainnya. Nggak bisa tuh abis kepala, mata, tangan, kaki. Kalau lirik lagunya kepala, pundak, lutut, kaki. Tapi ketika aku berdiri di sini, aku bisa ngajak teman-teman untuk melakukan hal lain yang mungkin tidak pernah teman-teman bayangkan. Tidak pernah teman-teman prediksikan. Tadi aku juga ngajak tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Pas aku mulai 1, 2, 3, aku bilang kepalaku yang ke depan, bukan tangan yang ke depan. Teman-teman memprediksikan itu? Tentu tidak. Karena perintahnya awalnya tangan yang disuruh ke depan.
Teman-teman, hidup kita kayak gitu juga loh. Bener nggak? Ada nggak semuanya di sini dari TK sampai sekarang nih hidupnya sesuai dengan planning teman-teman semua? Bener nggak? Ada nggak? Kalau ada, aku mau tukeran. Dan minggu ini aku juga mau ngajak teman-teman semua untuk menghayati teks ini. Teks di mana yang biasanya kita baca saat Natal atau malam Natal, yang mungkin kita juga bisa tahu seterusnya bagaimana, ada gembalanya, lalu ada orang majusnya dan lain sebagainya. Tetapi apa makna di balik itu semua? Dan tokoh penting yang kita baca hari ini adalah Maria. Nah, teman-teman, aku mau minta teman-teman sekarang untuk pejamin mata teman-teman. Tapi tolong jangan tidur. Tolong dengan amat sangat, teman-teman jangan tidur. Teman-teman, imajinasi ya, mainkan imajinasi kalian, mainkan pikiran-pikiran kalian, mimpi kalian. Kalian lagi asik banget main handphone. Biasanya main handphone ngapain sih? Terserah kalian lah, kalian mau lagi buka TikTok, lagi main Mobile Legend. Bayangin aja, bayangin, jangan dilakuin. Bayangin kalian lagi asik, bisa sambil senyum-senyum, bisa sambil ketawa. Tiba-tiba muncul notif. Hai, kamu apa kabarnya? Boleh nggak kamu minggu depan pelayanan di komisi remaja? Notif itu masuk dalam diri teman-teman. Terus teman-teman membayangkan teman-teman tuh menggerutu. Dahinya tuh krenyit. Apaan sih? Orang lagi sibuk kayak gini, lagi UAS. Gak tahu apa UAS itu susah, malah disuruh pelayanan. Atau teman-teman juga bisa membayangkan teman-teman tersenyum. Kemudian membalas chatnya. Halo juga Cici atau Koko. Selamat pagi, kabar aku sehat. Iya Ci, aku bisa pelayanan untuk besok minggu. Terima kasih untuk kesempatannya, untuk kepercayaannya buat aku bisa melayani Tuhan melalui komisi remaja. Teman-teman mengirimkan pesan itu dengan tersenyum. Lalu teman-teman boleh bayangkan lagi teman-teman asik main handphone. Teman-teman main handphone masih asik banget. Rasa-rasanya tuh gak ada beban lah. Gak ada UAS, gak ada apapun itu. Ada teman yang ngechat. Jalan yuk. Main badminton yuk. Nge-mall yuk. Ngafe yuk. Terus teman-teman bangkit dari tempat duduk teman-teman. Dan teman-teman jawab, gas, kapan waktunya? Aku bisa kapan aja. Gak peduli apapun yang terjadi, gas, ayo. Atau teman-teman bilang, boleh aja, tapi maaf ya, kalau hari Minggu aku gak bisa. Soalnya hari Minggu aku ada pelayanan. Next time ya, kalau hari Minggu ngajak perginya. Dan teman-teman kembali melanjutkan aktivitas teman-teman. Dah, boleh dibuka matanya. Teman-teman sulit atau mudah membayangkan narasi tadi? Sulit atau mudah? Mudah. Kenapa mudah? Karena biasa. Karena kita sering melakukan itu. Teman-teman bisa membayangkan ya. Jadi di otak teman-teman tuh nanti muncul muka teman-teman sendiri kalau dahinya lagi krenyit gimana, lagi senyum gimana, lagi kesel, lagi marah gimana. Sehingga itu mudah muncul dalam imajinasi kita. Dan sebenarnya kita bisa bayangkan juga. Kita bisa tahu, oh iya ya,
Ternyata selama ini aku begitu. Kalau lagi asik, sesuai dengan keinginannya sendiri, orang lain ajak, kita mau. Kita ikut. Tapi kalau diajak pelayanan, diajak persekutuan bareng, kita mikir-mikir dulu. Perasaan baru kemarin tugas, sekarang tugas lagi. Padahal kemarinnya udah 2 bulan yang lalu. Kitanya aja yang lupa. Dan teman-teman, dari sini aku mau ngingetin kita semua, termasuk aku. Setiap kita punya sesuatu hal yang penting dalam kehidupan kita. Tuhan udah kasih karunia kita yang bermacam-macam ini, sehingga kita bisa dapat kepercayaan sama Tuhan untuk jadi mata, kaki, dan tangannya Tuhan. Lalu teman-teman, melalui aktivitas tadi kita pagi, enggak pagi sih, ya masih pagi, yang di awal. Ketika aku bilang, aku tanya sama teman-teman, teman-teman ada yang bisa ngatur aku atau enggak? Teman-teman jawabnya enggak. Tapi aku bisa mengendalikan teman-teman atau enggak? Teman-teman jawab bisa. Pertanyaannya aku tambahin lagi. Apakah teman-teman sebetulnya bisa menolak untuk tidak melakukan apa yang aku perintahkan? Jawabannya bisa. Ingat teman-teman, walaupun Tuhan sudah merencanakan kehidupan kita, kita bukan robot. Kita punya pilihan. Mau apa? Mau Tuhan udah berkata segede apapun, mau pakai mikrofon, pakai speaker dengan spek apapun, kalau kitanya nggak mau denger, kita bakal denger nggak? Enggak. Apalagi suara Tuhan itu lembut, halus. Ya kalau gede aja kita nggak mau denger, kita nggak bakal denger, kita nggak bakal lakukan. Apalagi kalau kita tidak peka mendengar suara Tuhan. Teman-teman, unpredictable-nya kenapa Allah memilih Maria? Teman-teman ada yang tahu saat itu umur Maria kira-kira berapa? Ada yang pernah dapat informasinya berapa? 16 sampai 18 tahun. Ada yang seumur segitu? Harusnya ada anak KR 16 sampai 18. Jangan lupa umur sendiri dong, umurnya berapa. Teman-teman, coba bayangin ya teman-teman. Tapi kali ini bayanginnya nggak usah pakai merem, melek aja, melek. Teman-teman lagi duduk gitu ya, lagi duduk, mau belajar gitu ya, karena teman-teman belajar, kuliah atau sekolah. Set, tiba-tiba dari jendela muncul tuh malaikat. Salam, hai engkau Cheryl. Gimana rasanya? Deg-degan. Terus di situ Maria cuman kayak hai gitu doang nggak? Ya enggak, dibilangnya gitu Maria ngapain? Maria terkejut tuh di ayat 29 dikatakan Maria terkejut mendengar perkataan itu. Hah? Ngapain ya dia kasih salam? Dia tanya. Terus baru malaikatnya kan tahu ya kalau Maria itu takut ya. Baru malaikatnya bilang jangan takut. Sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah dan sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Teman-teman bayangin, gak usah pakai merem. Bayangin, lagi dateng, ada orang nih pertama kali dateng ketemu teman-teman. Dibilang, hai salam kenal, kamu bentar lagi bakal punya anak loh. Kalau gak kita tabuk, kita nggak bilang apa? Gangguan jiwa dia. Ngaco ngomongnya. Kita merasa itu apa? Suatu hal yang nggak mungkin. Dan apakah itu juga yang Maria rasakan? Iya.
Maria bilang, mana mungkin karena aku belum bersuami. Teman-teman, kalau di posisi Maria, Maria bisa mengabaikan pesan itu enggak? Cuman muncul-muncul doang, hilang-hilang suaranya. Bisa enggak? Bisa aja. Tapi yang Maria lakukan adalah terus mendengarkan. Apa sih malaikat itu ngomong apa sih? Siapa sih bayi yang akan aku lahirkan ini? Kita pasti kaget ya teman-teman kalau kayak gitu. Pasti. Kita nggak tahu Maria rencana ke depannya mau jadi apa. Kita nggak tahu juga waktu itu Maria kenapa selalu siap mendengarkannya. Atau Maria tidak tergoyangkan sedikit pun untuk mengabaikan berita dari malaikat itu. Dan yang pada akhirnya di situ di ayat 37 apa yang malaikat katakan? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika bagi manusia nggak mungkin punya anak ketika belum bersuami, plannya masih panjang, umurnya masih 16 sampai 18 tahun, kalau kita bilang masih muda banget. Tetapi Tuhan punya rencana buat Maria. Tuhan punya rencana buat kehidupan kita. Ada teman-teman di sini yang sudah set plan sampai teman-teman nanti kuliah mau jurusan apa, di mana, kerja di mana. Nah, lu nanti punya pasangan siapa, punya anak berapa, tinggalnya di mana. Anaknya nanti kalau udah gede mau disekolahin di mana. Ada yang udah mikir sampai segitu? Oh, enggak sejauh itu, tapi paling enggak udah ada yang pernah berpikir step demi step. Loh, kalau gitu Ci, kita nggak usah punya planning dong. Kita nggak usah ngapa-ngapain dong. Bukan itu teman-teman. Yang mau diingatkan adalah terima sesuatu yang unpredictable itu. Sesuatu yang di luar dari plan kita. Dan di situ Maria katakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Yang Maria sampaikan, yang Maria jawab, bukan, gak mau orang masih muda, lagi enak-enaknya, masa remaja, dikasih beban begini. Bukan itu yang Maria jawab. Tapi Maria jawab apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi buat teman-teman di sini yang masih bilang hamba Tuhan itu cuma para pendeta, para pengerja, para TPG, buang pikiran itu jauh-jauh. Buang. Karena apa? Kita semua adalah hamba Tuhan. Teman-teman ingat ya, kita semua adalah hamba Tuhan. Kalau kita hamba Tuhan, berarti tuannya siapa? Tuannya siapa? Ya Tuhan lah. Kita kan hambanya Tuhan. Bos kita siapa? Tuhan. Sejak kapan seorang hamba bisa ngatur bosnya? Bisa nggak? Teman-teman bisa ngatur guru teman-teman nggak? Aduh Bu, ulangan melulu. Emang ibu pikir nggak capek apa ulangan melulu? Reschedule Bu ulangannya. Gitu. Oh bisa? Oh baru tahu aku kalau bisa. Atau kita bilang gini, Bu, Ibu gak usah masuklah hari ini Bu, kami capek banget belajar. Oh gak mungkin kan kalau itu, oke bagus. Kita murid gak akan bisa ngatur guru. Guru bisa ngatur murid. Guru bisa ngasih PR, bisa ngasih ulangan, dan kita punya opsi. Ngerjain atau enggak. Belajar atau enggak. Tuhan sebagai Tuhan kita juga kasih kita talenta. Kasih kita
kepercayaan. Tapi kita juga punya pilihan. Kita pakai talenta itu atau kita buang, kita biarkan. Kita mau melayani Tuhan atau kita anggap itu nanti-nanti aja deh. Belum waktunya sekarang. Adakah teman-teman di tempat ini yang merasa tidak punya talenta? Silakan hubungi Cinat. Biar percakapan. Konseling sekalian. Jadi takut ya. Ada teman-teman di sini yang merasa tidak punya talenta apapun. Ada nggak? Jadi kalau teman-teman di sini punya talenta, terus koko cicinya minta untuk teman-teman pelayanan, apa respon teman-teman? Kalau teman-teman sudah merasa teman-teman hamba Tuhan, teman-teman boleh nolak nggak? Aku nanya sih, aku nggak mau menghakimi, aku nanya. Kalau teman-teman sudah merasa bahwa kita semua ini adalah hamba Tuhan, kita semua mau melayani Tuhan, Tuhan kasih kepercayaan, Tuhan kasih kesempatan melalui orang-orang juga untuk kita bisa melayani. Kita boleh nolak nggak? Ya kalau teman-teman mau nolak, at least bayangin aja lah kalau Maria nolak, nggak mau Tuhan, aku nggak mau ngelahirin Yesus. Siapa Tuhan kita sekarang? Tapi kita belajar dari Maria yang menyediakan seluruh kehidupannya, masa mudanya, masa remajanya untuk mengatakan aku ini adalah hamba Tuhan. Apa yang Maria alami bukan sesuatu yang ia rencanakan. Wih, gue bakal jadi seorang ibu dari Yesus. Di 16 tahun sampai 18 tahun, ya gue bakal punya anak lah, bakal melahirkan. Bukan itu yang Maria rencanakan. Kita juga tidak pernah mau merencanakan sesuatu yang tidak nyaman dengan diri kita. Adakah teman-teman yang berencana untuk disakiti oleh orang lain? Adakah teman-teman yang berencana untuk dibohongi oleh temannya? Aduh, aku pingin banget dijahatin. Kapan ya ada orang ngejahatin aku? Gak ada teman-teman, gak ada. Segala sesuatu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan teman-teman, kita mau diajak untuk bisa menghayati, untuk bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap peristiwa apapun itu. Tuhan udah kasih talenta ke kita sama atau beda? Beda. Kalau semua bisa main piano, gak ada yang jadi liturgos. Gak ada yang jadi gitaris. Tetapi ketika teman-teman pengurus, contoh sederhananya, oh mau nih, wah kayaknya Kila nih bisa nyanyi deh, Kila jadi singer aja deh. Oh kalau Verio main kahon kayaknya bisa deh, dihubungin deh. Contoh. Jangan panik gitu dong kalau namanya disebut dong. Biasa aja. Teman-teman, menurut teman-teman, ketika teman-teman pengurus itu minta tolong kalian untuk tugas, mereka asal comot atau enggak? Jujur pengurus, introspeksi pengurus, asal comot atau enggak? Enggak lah. Pengurus pasti pilih sesuai dengan kemampuan. Talentamu apa, kamu tugas di sana. Kemampuanmu apa, tugas di sana. Setiap kita punya tanggung jawab. Begitu juga yang Tuhan lakukan kepada Maria. Tuhan memberikan kepercayaan kepada Maria untuk bisa mengandung dan melahirkan Yesus. Walaupun kita merasa tidak terduga, gak pernah diprediksikan, itu terjadi. Teman-teman ingatlah, setiap kita punya talentanya masing-masing. Setiap kita juga sudah mengatakan bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kita ini adalah hambanya Tuhan.
Kalau kita hambanya Tuhan, kita nggak bisa ngatur Tuhan. Tuhan bisa ngatur kita. Tapi balik lagi, kita punya pilihan. Renungin teman-teman, biar setiap kita boleh terus menghayati. Apa sih panggilan Tuhan dalam kehidupan teman-teman? Apa sih tujuan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini yang Tuhan inginkan? Biar kayak Maria yang peka dengerin apa yang Tuhan mau, kita juga bisa peka dengerin apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sehingga teman-teman, kehidupan kita bukan kehidupan yang sia-sia, tetapi di tengah kekacau balauan, ketidakpastian, kita tahu yang kita lakukan adalah itu yang Tuhan mau. Kita menyediakan diri kita jadi hamba Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sediakan diri teman-teman untuk Tuhan pakai. Dalam hal apapun itu. Pelayanan di gereja, di sekolah, di rumah, lingkungan yang lebih luas. Sediakan diri teman-teman. Biar Tuhan yang pakai. Jangan keraskan hati, jangan kekeh karena keinginan sendiri. Tapi biarlah Tuhan yang pakai kehidupan kita untuk kita bisa tahu Tuhan mau apa. Amin. Terima kasih Tuhan, pagi ini Engkau boleh menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa segala sesuatu tidak ada yang pasti dalam kehidupan kami. Bahkan rencana-rencana yang mungkin kami rasa sudah pasti, sudah sesuai dengan prediksi kami, bisa saja itu semua berubah. Tidak terjadi dengan baik. Hari ini Tuhan, kami mau menyediakan diri kami. Menyediakan kehidupan kami untuk Tuhan pakai. Dengan apapun itu, tanggung jawab apapun itu yang Tuhan kasih kepada kami. Kami siap Tuhan. Kami menyadari kami ini adalah hamba-Mu yang siap sedia untuk Tuhan pakai menjadi perpanjangan tangan-Mu di dunia ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman boleh berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita nyatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, kita akan melanjutkan dengan doa syafaat. Ya, selamat hari Minggu teman-teman. Sekarang kita mau doa syafaat, jadi mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu pada seminggu ini. Tuhan, kami masih bisa kembali ke sini untuk berkumpul bersama-sama beribadah. Bapak, sebentar kami akan mengangkat beberapa pokok doa ya Tuhan. Teman-teman, yang pertama aku mau kita untuk doain tentang bangsa dan negara kita Indonesia, di mana kita tahu 2024 nanti kita akan ada pemilu, kita bakal ada pemilihan pemerintah yang baru. Kiranya kita berdoa siapapun pejabat yang akan terpilih dapat membangun Indonesia
lebih lagi dan kepentingan masyarakat yang akan didampakkan oleh mereka. Mari kita angkat pokok doa ini. Selanjutnya untuk yang laki-laki, aku mau ajak kita semua untuk doa tentang persiapan Natal. Kiranya segala persiapan yang sedang berjalan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar sampai nanti hari hanya. Dan untuk yang perempuan, aku mau ajak untuk berdoa untuk persiapan Camp KR yang kita tahu akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 23 Desember nanti. Kiranya segala persiapan yang berjalan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, dan untuk kedua acara tersebut kiranya panitianya dapat tetap sehat dalam menjalankan dan kuat dalam menjalankan pelayanannya. Mari kita angkat pokok doa ini. Yang terakhir, aku mau ajak kita semua untuk mendoakan tentang regenerasi KR. Kita bersyukur untuk para badan pengurus inti yang telah terpilih dan telah menerima pelayanannya. Dan kita mau berdoa teman-teman untuk persiapan pembentukan program dan perhubungan pengurus, kiranya apapun keputusan dan orang-orang yang akan kami hubungin itu dapat membangun KR ke depannya untuk lebih lagi. Mari kita angkat pokok doa ini. Bapak, kami juga tak lupa untuk mendoakan teman kami yang sedang berulang tahun untuk minggu ini. Kami bersyukur Tuhan untuk 1 tahun lagi yang Kau tambahkan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sakit atau sedang ada pergumulan, kiranya Engkau yang lewat mereka, Engkau yang sembuhkan mereka lewat obat-obatan, dan agar mereka bisa kembali lagi bersama-sama kami di sini. Ya Bapak, inilah segenap doa kami yang jauh daripada sempurna. Kiranya Engkau yang jawab sesuai waktu-Mu saja ya Bapak. Di dalam nama Yesus berdoa, amin. Oke, teman-teman, sebentar lagi kita mau memberikan persembahan. Buat teman-teman yang belum dapat amplop, boleh angkat tangannya supaya teman-teman yang pelayan bisa bantu bagiin amplopnya. Ada yang belum dapat amplop, teman-teman? Oke, aku juga mau ingetin teman-teman kalau kita ada persembahan bulanan. Jadi buat teman-teman yang mau memberikan boleh
memberikan di pakai amplop yang putih ya teman-teman. Dan teman-teman juga yang mau memberikan persembahan secara non tunai juga boleh di scan QR code yang akan ditampilin di layar. Dan mari kita memberikan persembahan kita, dan ayat persembahan kita diambil dari Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Mari kita memberikan persembahan kita. Persembahan, aku ajak buat bangkit berdiri, kita nyanyiin lagu ini sekali lagi. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan sedikit apa yang dari kami punya Tuhan. Berkati persembahan kami Tuhan, berkati juga orang-orang yang mengelola persembahan ini supaya kiranya persembahan ini bisa dapat memperluas kerajaan-Mu saja Tuhan. Berkati juga orang-orang yang mengelolanya supaya mereka boleh mengelola persembahan kami dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah ini dari pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dalam syukur. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk. Oke, gimana firman Tuhan hari ini yang dibawa Cigres, seru gak teman-teman? Ngerti gak sama yang dijelasin sama Cigres? Oke, thank you. Aku mau sharing sedikit sih, karena hari ini tuh temanya bener-bener unpredictable karena teman liturgos aku tuh sakit gitu kan teman-teman. Bener-bener Ci Jennifer sakit, dia gak bisa, jalannya bisa tapi kan susah kan gitu. Jadi aku juga bingung awalnya karena aku jadi liturgi sendiri, padahal awalnya pas dihubungin tuh kan berdua disuruh pilih. Vanessa pilih berdua atau sendiri? Aku pilih berdua karena
teman-teman yang udah pernah dari Turgas pasti tahu kalau berdua itu kan pasti ada part-partnya yang dibagi-bagi gitu kan. Tapi kalau sendiri kalian benar-benar harus siapin semuanya sendiri dari awal. Tapi malah ternyata aku sendiri lagi gitu. Tapi aku juga bersyukur gitu. Mungkin awalnya aku kayak sedih gitu, kayak kok aku jadi liturgi sendiri karena aku ngerasa kayak aku tuh gak bisa gitu. Tapi pas aku kayak dengar dari firman yang dari Cigres tuh aku kayak diingetin lagi bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup teman-teman itu pasti kayak ada rencana Tuhan yang baik gitu. Dan setiap kita juga punya pilihan, tapi apakah kita mau pilih sesuatu yang memuliakan nama Tuhan atau enggak, dan apakah kita juga mau cari tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita di tengah dunia yang mungkin banyak orang-orang yang memilih buat enggak taat gitu sama Tuhan. Dan aku juga mau ingetin teman-teman bahwa kita itu pelayanan bisa di mana aja, kayak di sekolah, di luar, teman-teman lagi main, itu kalian bisa melakukan hal baik, itu yang disebut pelayanan gitu teman-teman. Dan ada satu lagu yang aku pilih, judulnya itu Jangan Lelah, karena lagu ini tuh diingetin lagi buat kayak kita harus menjalani pelayanan kita dengan semangat, dan kayak kita juga minta pertolongan Tuhan supaya kita juga bisa ngejaga semangat pelayanan kita itu. Dan mari kita menyanyikan lagu Jangan Lelah sebagai tekad kita hari ini. Teman-teman boleh ikutin gerakan dari kita ya. Sambil bangkit berdiri deh teman-teman. Rekan-rekan remaja, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita sadari setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, itu semua karena rencana Tuhan. Dan kini kita siap untuk sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita.
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera kini dan selamanya di dalam kehidupan kita. Amin. Maranatha, 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 Maranatha. Amin, amin, amin. Mari kita sama-sama menyanyikan Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan mengubah. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, dan selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ibadah hari ini telah selesai, teman-teman dipersilakan untuk duduk dan bersaat teduh.